Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan, dan yang paling utama kita masih diberi Islam dan iman sebagai suatu nikmat yang paling utama, nikmat yang menghantarkan kepada kenikmatan-kenikmatan yang lain, terutama kenikmatan yang hakiki dan abadi, yaitu surga Allah di akhirat. Untuk itu mari kita senantiasa berusaha mensyukurinya. Bersyukur dalam artian yang sesungguhnya, yaitu kita membenargunakan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jadikan sebagai sebab kita meraih ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama kembali untuk mengkaji Al-Quran melalui tafsirnya, masih tentang surah Ali Imran. Pada pembahasan yang lalu kita membahas mengenai keistimewaan keluarga Imran. Di antaranya diceritakan tentang nadarnya istri Imran ketika mengandung, di mana dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang dia kandung, yaitu janin yang dia kandung, untuk dijadikan nantinya sebagai hamba Allah yang senantiasa memfokuskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa melazimi Baitul Maqdis untuk di dalamnya berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi qadarullah, ternyata yang lahir yang sebelumnya diharapkan adalah seorang laki-laki, ternyata adalah seorang wanita. Dan ini adalah ada pelajaran bagi kita bahwa laki-laki maupun wanita sama saja sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah yang dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi yang terlahir dari istri Imran adalah seorang wanita dan diberi nama Maryam. Dan dalam perkembangan serta pertumbuhannya ternyata Maryam ini adalah sebagai hamba Allah yang salehah, bahkan mencapai tingkatan wali Allah, yang mana
salah satu hal yang menunjukkan akan kewaliannya adalah Allah memberikan satu karomah, sesuatu yang ajaib, yaitu setiap kali Zakaria sebagai orang yang mengasuh, mendidik dan merawat Maryam ini memasuki mihrabnya Maryam, senantiasa dijumpai makanan berupa buah-buahan, yang buah-buahan itu unik karena ketika di musim panas buah-buahan yang tersajikan adalah buah-buahan yang biasa muncul di musim dingin, demikian juga sebaliknya. Dan ketika Zakaria bertanya kepada Maryam tentang semua buah-buahan dan makanan itu, maka Maryam mengatakan itu adalah anugerah dari sisi Allah. Dia mengatakan huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Semua itu datang dari sisi Allah, dan Allah memberikan sebagai rizki bagi siapa saja yang Dia kehendaki tanpa ukuran. Nah, sampai disitulah kemudian kita akan lanjutkan lagi pada kajian di kesempatan kali ini mengenai kisah teladan dari kesolehatan dari Maryam dan juga Nabi Zakaria sebagai pengasuhnya. Maka ketika Nabi Zakaria melihat langsung bagaimana mulianya Maryam ini, bagaimana kesolehan Maryam ini, maka kemudian terbersit di dalam pikirannya untuk mendambakan seorang anak. Karena qadarullah waktu itu Zakaria belum dianugerahi anak, sehingga kemudian Zakaria beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini disebutkan dalam kelanjutan ayat tersebut, yaitu mulai ayat 38 sampai ayat 41. Jadi ini tafsirnya mengenai kisah untuk diambil pelajaran, maka diharapkan diperhatikan dengan tenang saja karena hadirin hadirat sekalian ini sedang diceritai melalui kisah nyata, bukan dongeng, bukan hoaks, kisah nyata yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkannya dan kemudian memberitakannya secara persis melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan melalui beliau kita pun jadi bisa membaca dan mengikuti kisah tersebut. Pada ayat 38 sampai 41 Allah berfirman mengkisahkan tentang mereka, Zakaria dan Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayatan qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Itu adalah ayat 38 sampai 41. Jadi ini khusus berkenaan dengan kisah Nabi Zakaria
sebagai kerabat Maryam dari sisi perkawinannya dengan istrinya, dan beliau sekali lagi yang merawat memelihara Maryam di Baitul Maqdis. Di sanalah Zakaria berdoa. Ini dijelaskan doa beliau ini secara berbisik-bisik, ya, dengan suara yang lirih, bermunajat, ya. Maka ini pun dapat kita teladani bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian, hendaknya secara sirriyah, dengan penuh kehusyuan, ketenangan, ketawaduan dan kekhuduan. Ya, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-A'raf, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabb kalian tadarru'an wa khufyah, dengan penuh kerendahan diri, ketawaduan, wa khufyah, dan suara yang lirih, dengan berbisik-bisik. Sesungguhnya Dia, Allah, tidaklah mencintai orang-orang yang melampaui batas, terutama di dalam berdoa. Bukanlah dengan teriak-teriak, ya, doanya, tetapi dengan suara yang lirih, dengan penuh ketawaduan dan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan suatu harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala akan pengabulannya. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Zakaria ini. Ya. Dia bermunajat kepada Rabb-Nya seraya berkata, "Wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa." Doa yang singkat tapi padat, ya. Jelas apa yang diinginkan oleh Nabi Zakaria ini dalam doanya. Ini adalah doa yang sangat baik. Doanya jelas, tidak menunjukkan kebimbangan, ya. Dan juga permintaannya adalah meminta keturunan yang baik, ya. Artinya keturunan yang soleh atau solehah. Jadi yang diinginkan adalah keutamaan dari sisi agama, dari sisi akhirat, bukan keutamaan-keutamaan dari sisi duniawi. Tidak meminta kepada Allah supaya diberi anak yang tampan saja, atau kalau perempuan adalah anak yang cantik saja. Tidak juga meminta nanti kalau sudah diberi anak kelak akan menjadi orang kaya raya harta atau memiliki kekuasaan yang besar. Tetapi yang diminta oleh Zakaria ini adalah dzurriyyatan thayyibah. Yang dijelaskan di dalam tafsirnya adalah tahiratul akhlaq, thayyibatul adab. Jadi anak keturunan yang memiliki akhlak yang suci, memiliki adab yang bermartabat, ya. Itulah yang diminta oleh Nabi Zakaria mengenai anak yang diidamkannya. Dan kemudian diakhiri doanya yang singkat itu dengan menyebut salah satu dari nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah doa. Beliau mengungkapkan innaka sami'ud du'a. Dan ini berarti beliau bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Dan ini adalah termasuk sebaik-baik doa, di mana di dalamnya ada tawassul dengan asma Allah dan juga dengan sifat-sifatnya. Sebagaimana juga Allah berfirman di ayat yang lain, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
dan kepunyaan Allah lah al-asmaul husna, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna itu, atau sebagian dari al-asmaul husna yang sesuai dengan isi doanya. Dan ini juga bisa kita teladani tentunya di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari afdholiyah, keutamaan dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita iringkan dengan bertawassul menyebut asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala menugaskan sebagian malaikatnya untuk mendatangi Zakaria. Ini adalah tentu suatu kekhususan ya. Kabar pengabulan doanya disampaikan melalui utusan langit, yaitu sebagian malaikat Allah. Ya. Tentu ini adalah suatu kabar gembira yang begitu menakjubkan, begitu membahagiakan untuk Nabi Zakaria. Para malaikat itu memanggil Nabi Zakaria, yang ketika itu beliau sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrabnya, di tempat ibadahnya, menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala akan pengabulan doanya. Mereka mengatakan, annallaha yubashiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu dengan memberi seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Langsung dikasih nama. Jadi Yahya yang nantinya akan menjadi nabi itu namanya dari Allah langsung. Ya. Belumlah terlahir sudah dikasih nama. Namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nama yang istimewa. Kita juga sulit mencari orang-orang soleh yang dapat nama langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Selain ini, yang lainnya kita masih perlu membahas dan mencarinya. Maka siapa di antara kita yang punya nama Yahya, atau mungkin putranya dinamai Yahya, itu ada keistimewaan. Pada satu sisi nama itu datang dari langit, karena yang pertama-tama seorang hamba Allah diberi nama Yahya ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat utusan Allah. Ya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, yang nanti dia akan membenarkan terhadap kalimat dari Allah. Maksudnya Yahya ini nanti akan membenarkan tentang kenabian, kerasulan kerabatnya sendiri, yaitu Isa bin Maryam. Karena yang dimaksud dengan kalimatin min Allah itu maksudnya adalah Nabi Isa, karena beliau tercipta dengan kalimat dari Allah berupa kun, jadilah. Karena Nabi Isa terlahir ke dunia ini ada ibu tanpa ayah. Jadi ini sudah dikabarkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melalui berita gembira yang disampaikan kepada Zakaria akan lahirnya anak beliau yaitu Yahya. Dari berita yang singkat. Dan nantinya pada waktunya memang itu persis seperti yang telah diberitahukan sebelumnya. Dan ini tentu bukan serba kebetulan. Ini menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tuangkan dalam kitab takdir Allahul Mahfud. Beserta dengan ilmu Allah, Allah berkehendak, Allah mencatat dalam kitab takdir Allahul Mahfud, dan Allah pun juga mewujudkannya di waktunya.
yang disebut dengan al-khalqu. Maka ini menguatkan keimanan kita tentang adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang maha mulia dan sempurna, dan juga mengimani tentang takdir, terutama tentang ilmu Allah yang luar biasa, di mana Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan ini logika kita, akal kita tidak sanggup untuk menyelaminya tentang ilmu Allah. Maka jangan semata-mata menggunakan logika, sebab nanti kita tidak akan mampu menjangkaunya, sehingga kita akan bingung, bahkan bisa jadi ragu-ragu, bahkan kufur kepada takdir Allah. Tapi hendaknya kita menggunakan keimanan kita sebagai pendekatannya, bahwa inilah dari sifat Allah Subhanahu wa taala berupa ilmunya. Sebelum terjadi Allah sudah tahu dan Allah sudah kabarkan. Ya. Wa sayyidan, Yahya ini nanti akan menjadi sayyid, artinya seorang panutan dalam kesolehan. Wa hasuran, nah ini keistimewaan dari Yahya. Hasuran ini seorang laki-laki yang sangat menjaga dirinya dari perbuatan zina. Bahkan beliau itu adalah tidak tertarik kepada wanita, ya kecuali tentunya yang menjadi istrinya kelak, sehingga beliau betul-betul terjauh dari syahwat-syahwat kepada wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dalam tafsirnya, misalnya dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan makna hasura ay mamnu'an min ityanin nisa falaisa fi qalbihi lahunna syahwah istighalan bi khidmati rabbih wa ta'atihi. Maka tidaklah ada mamnu'an, jadi beliau terhalang dari mendatangi wanita, maka tidak ada di dalam hatinya ada syahwat untuk para wanita, karena beliau sibuk dalam berkhidmat kepada Rabb-nya dan dalam mentaati Rabb-nya. Ya, ini jangan kemudian disimpulkan, wah ini seperti kaum sufi yang ekstrim ya, tidak punya syahwat dan mengharamkan mendatangi wanita ya. Wallahu a'lam. Bisa jadikan syariat Nabi terdahulu kan tidak sama dengan syariat Nabi kita, dan mungkin ini kekhususan. Makanya contohnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau pun sampai diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit yang kedua, yang nanti juga kita akan bahas dalam kelanjutan tafsir ini. Itu tidak pernah menikah ya. Tidak pernah menikah dalam usia yang cukup matang untuk menikah. Karena apa? Karena beliau sibuk berdakwah. Makanya beliau digelari Al-Masih. Al-Masih itu artinya diantaranya seseorang yang senantiasa sibuk berdakwah, sehingga hampir tidak ada satu jengkal pun tanah melainkan beliau sudah kunjungi dalam rangka berdakwah. Karena masih dari kata masaha, artinya mengusap, artinya tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak pernah dikunjungi oleh Nabi Isa, melainkan beliau akan mengunjunginya dan menyampaikan dakwah beliau. Ya. Jadi itu tentang hasura, atau boleh juga kita pahami bahwa hasura ya, adalah itu tadi, seorang yang betul-betul dia diberi kelebihan, tidak pernah mengikuti syahwat kepada wanita yang itu diharamkan. Jadi mirip seperti sifat al-iffah ya, atau al-afaf ya. Tapi tentunya ini di atasnya lagi dari al-iffah. Wa nabiyan, dan seorang nabi, minas salihin, dari kalangan orang-orang yang soleh ya. Kemudian setelah mendapatkan kabar gembira melalui sebagian malaikat Allah langsung kepada Nabi Zakaria tentang pengabulan doanya,
tentang nanti akan dianugerahi seorang putra yang soleh yang telah diberi nama Yahya. Kemudian beliau mengatakan, Rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Wahai Rabbku, bagaimana aku akan memiliki anak padahal aku ini telah usia renta, sudah tua sekali. Usianya sudah sangat tua ya. Ditambah lagi istriku adalah seorang yang mandul, akhir. Ya, bisa juga dipahami mungkin karena sudah tua ya, sudah mengalami menopause, sehingga itu menjadi suatu pertanda seorang wanita yang tidak bisa lagi menghasilkan sel telur dari ovariumnya. Itu makna akhir, dimandul, yang nggak mungkin lah, sudah kering ya. Tidak menghasilkan lagi sel telur sehingga bagaimana bisa memiliki anak ya. Dan ini wajarlah, Nabi Zakaria pun juga sebagai seorang manusia. Kenapa beliau bertanya seperti ini? Dan juga bisa jadi ini dipahami menunjukkan ungkapan kegembiraan ya. Karena akan memiliki anak secara ajaib, sehingga beliau mengungkapkan ya, apa yang beliau alami ini berupa beliau sudah tua renta dan istrinya pun sudah mandul ya. Maka kemudian qala, Allah berfirman, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Singkat saja tapi jelas. Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, ini salah satu sifat Allah. Berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah merealisasikan, mewujudkan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi masyiah Allah itu nafidah, terjadi, terwujud. Kenapa? Karena di samping Allah Ta'ala itu memiliki kehendak, masyiah, Allah juga memiliki kudrah, maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga tidak ada yang sulit di hadapan Allah untuk diwujudkan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah untuk diwujudkan. Allah akan mewujudkan apapun sesuai dengan kehendaknya. Beda dengan kita ya, manusia, makhluknya ini. Kita ini akan mewujudkan apa saja yang kita mampui, bukan yang kita maui. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Sedangkan Allah mewujudkan apa yang Dia maui, bukan apa yang Dia mampui. Keliru. Allah akan mewujudkan apa saja yang Dia maui, yang Dia inginkan. Maka dengan demikian kita harus punya keyakinan apapun ya, yang menjadi keinginan kita selama baik menurut syariat, tidak ada masalah untuk kita haturkan kepada Allah, kita minta kepada Allah. Karena apa? Itu tadi ya, disebutkan diantaranya dalam ayat tadi, yaf'alu ma yasha. Allah akan mewujudkan, Allah akan merealisasikan apa yang Dia kehendaki. Jadi semuanya kembali kepada kehendak Allah, bukan masalah mungkin tidak mungkin atau terwujud atau tidak terwujud. Kembalinya kepada apa? Kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak terjadi. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya ya. Sebab nanti akan mempengaruhi bagaimana kita berakidah, bagaimana kita juga ya, di dalam ikhtiar-ikhtiar ini dan harapan-harapan ini akan kebaikan-kebaikan, baik masalah duniawi terlebih lagi masalah ukhrawi. Ya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah memang tidak terjadi, berarti memang Allah tidak menghendaki, dan tentu di situ ada tujuan dan hikmahnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi tadi kisahnya.
Jadi inilah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang anak kepada pasangan suami istri yang kedua-duanya secara kebiasaan dan lazimnya itu tidak ada sebab untuk bisa punya anak. Dari pihak ayahnya sudah tua renta, sudah sangat tua. Ya, kalau ditinjau dari ilmu biologi dan fisiologi ya, mungkin kuantitas dan kualitas dari air mani atau spermanya sudah sedikit dan lemah, gitu. Karena sudah tua. Ya. Nah, lebih lagi dari sisi istrinya, akhir sudah menopause, sudah mandul malahan, sudah kering. Gitu. Ya. Tapi ternyata apa? Nah, karena Allah berkehendak, maka terwujudlah kehendak Allah itu. Sekalipun sepertinya menyelisihi dari kebiasaan yang biasa terjadi pada umumnya manusia. Jadi ini pun merupakan suatu pelajaran bagi kita. Oleh karena itu orang mukmin itu ya harus tetap meyakini keajaiban-keajaiban itu. Ya, bukankah menjelang hari kiamat nanti juga banyak keajaiban-keajaiban yang mungkin oleh sebagian orang yang semata-mata menggunakan logika tidak mau meyakininya. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, ya, turunnya Nabi Isa, ya, munculnya dabbah natiqah, binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia, dan seterusnya dari asyratus sa'ah, dari tanda-tanda besar menjelang kiamat besar. Itu merupakan keajaiban-keajaiban. Makanya jangan sampai orang mukmin sama sekali tidak meyakini keajaiban. Karena apa? Semua itu kembali kepada kehendak Allah, dan jika Allah menghendaki sesuatu yang ajaib pun pasti terjadi. Ya. Contohnya ini di masa yang lampau ini, ya, jauh-jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah mengisahkan tentang beberapa keajaiban ini yang terjadi di kalangan keluarga Imran. Ya. Bagaimana Maryam, bagaimana Zakaria yang kemudian memiliki anak Yahya ini, bagaimana nanti juga Maryam memiliki putra tanpa suami atau putra tanpa bapa, Isa, dan Isa pun Allah berikan mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kemudian ayat selanjutnya, qala rabbi ja'alli ayah. Karena sudah sangat yakin dan sangat gembira atas berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Zakaria, beliau pun kemudian mengatakan, wahai Rabbku, jadikanlah untukku satu tanda. Ya. Artinya tanda kalau istrinya sudah hamil, dan nanti akan melahirkan putranya yang bernama Yahya itu. Ya. Suatu bukti bahwa nanti apa yang disampaikan oleh malaikat tentang berita gembira itu benar. Maka Nabi Zakaria meminta satu tanda. Maka Allah menyampaikan, ya, bahwa ada tandanya. Qala ayatuka, tandanya yang terjadi pada dirimu, alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Nanti tiba-tiba kamu tidak bisa bicara kepada manusia selama 3 hari kecuali hanya dengan menggunakan isyarat saja. Jadi kayak orang yang bisu. Ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ya. Kejadian yang terjadi pada Nabi Zakaria sebagai tanda bahwa nanti istrinya akan hamil, sebagai perwujudan dari pengabulan doanya Nabi Zakaria, ini adalah Nabi Zakaria tiba-tiba tidak bisa bicara.
Padahal tidak ada sebab gitu. Yang sekian tahun, puluhan tahun Nabi Zakaria bisa bicara dengan normal, tiba-tiba tidak bisa bicara dan berlangsung selama 3 hari. Ya, tidak ada sebab, bukan karena sakit, bukan karena penyakit, bukan terserang virus atau apalah, bukan karena stroke, bukan karena kecelakaan, nggak ada. Apalagi nanti setelah berlangsung 3 hari kembali lagi seperti sedia kala bisa bicara. Ini artinya relevan dengan keajaiban berupa kelahiran Nabi Yahya sebagai putra dari Nabi Zakaria. Tanpa ada sebab bisa terlahir. Ibunya mandul, bapaknya tua renta, bisa hamil istrinya. Mereka berdua punya momongan baru. Itu bayangkan, atas kuasa Allah. Makanya ya kita ini yang muda-muda ya, punya istri lama enggak punya anak, ya hendaknya jangan berputus asa. Terus saja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meniru doanya Nabi Zakaria. Ya. Tapi juga harus menjalani sebabnya, yaitu apa, punya pasangan hidup dulu. Yang perempuan harus punya suami, yang laki-laki harus punya istri. Jangan masih jomblo doa sama Allah, ya Allah berilah saya keturunan. Jangan dulu minta keturunan, minta dulu pasangan hidup gitu loh. Jadi dalam doanya ada sistematika acara dulu, jangan dilompati. Ya, yang duda, yang nggak punya istri langsung minta, ya Allah berilah saya keturunan. Ya ada sistematikanya dulu, minta dulu istri, wanita yang soleha kan gitu. Nah setelah itu baru kemudian meminta momongan atau momongan baru. Ya. Jadi ini juga satu pengharapan ya bagi siapa-siapa yang menginginkan keturunan yang sekian lama belum Allah anugerahi keturunan. Jangan lari ke dukun. Dukun. Jangan-jangan dukunnya juga masih jomblo. Kok minta keturunan lewat dukun. Jadi lakukan ikhtiar-ikhtiar syar'i dan halal. Di antaranya juga perbanyak istighfar. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Nuh. Ketika Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah, jadi dengan sebab istighfar maka Allah akan berikan harta yang berlimpah, hujan yang deras, dan juga banin, anak keturunan. Perbanyak istighfar. Nah, ikhtiar yang halal ya silahkan lah, yang lain apa, banyak minum apa, madu, apa, kurma apa namanya itu, tanya tukang jualan herbal lah, lebih tahu itu lah, duriat, madu duriat, ada namanya madu duriat gitu kan. Terus juga harus rajin berikhtiar tentunya ya toh. Nah, ini beritanya yang terjadi pada Zakaria bersama istrinya. Maka tanda yang Allah berikan sebagai pertanda bahwa istrinya itu mengandung, ya, itu mirip dengan kejadian tadi. Bagaimana Zakaria dengan istrinya yang tidak ada sebab untuk umumnya bisa punya anak, tapi bisa punya anak. Maka tandanya tadi pun juga begitu. Tidak ada sebab, tiba-tiba Nabi Zakaria bisu, nggak bisa ngomong. Selama 3 hari hanya berkomunikasi melalui romza, isyarat saja, kayak orang bisu gitu. Demikian. Ya. Dan kemudian apa? Wadkur rabbaka katsira. Ya. Berzikirlah kepada Rabb engkau dengan zikir yang banyak. Dan itu tentu sebagai bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasabbih bil asyi wal ibkar,
dan bertasbihlah, mensucikan Allah melalui zikir ya, di waktu sore dan di waktu pagi ya, zikir pagi petang gitu, tasbih pagi petang. Nah itu. Demikianlah itu ya, secara sekilas kisah ya, pasangan suami istri Nabi Zakaria dan istrinya yang sudah tua dan istrinya pun mandul, melalui keinginan beliau karena sebelumnya melihat Maryam yang itu adalah kerabatnya sendiri tumbuh menjadi wanita yang solehah, maka beliau pun jadi punya keinginan untuk memiliki anak yang seperti itu. Ya, memang anak terutama yang soleh-solehah ini satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena ketika mereka soleh-soleha juga secara tidak langsung merupakan usaha dari orang tuanya, maka orang tuanya pun juga mendapatkan pahala dalam hal mentarbiyah dan mendidik mereka sehingga bisa menjadi seperti itu. Dan kemudian juga tentunya seandainya orang tuanya meninggal duluan, maka anak-anak soleh-soleha ini sebagai bentuk dan ciri baktinya kepada orang tuanya, mereka akan senantiasa mendoakan dengan doa-doa yang baik untuk kedua orang tuanya ya. Dan juga ya menjadi investasi akhirat, menjadi tabungan akhirat. Seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, misalnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad, siapa yang punya anak perempuan 3, merawatnya, mendidiknya, ya, maka Allah akan jamin untuknya surga. Hingga sampai ada yang bertanya, bagaimana kalau 2 atau 1? Ya sama. Tentunya yang 3 anak perempuan, siapa yang punya anak perempuan sampai 3, dia merawatnya, dia menjaganya, dia mendidiknya, entah dia solehah ataupun tidak solehah, itu kan urusan Allah yang memberikan hidayah ya. Sudah ada contohnya, seorang Rasul pun tidak mampu mensolehkan anaknya sendiri, yaitu Nabi Nuh gitu kan. Dalam waktu yang sangat lama mendidik keluarganya, tapi tidaklah menjadi anak yang soleh. Bahkan ada orang tua yang sama sekali tidak berusaha mensolehkan anaknya, malah anaknya soleh. Contohnya Azar, si pembuat patung, anaknya Nabi Ibrahim malahan. Makanya bukan semata-mata soleh atau solehahnya anak, tapi lihat niat, ikhtiar, kerja keras orang tua dalam mencetak anak-anaknya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Ada kalanya anak itu jadi anak soleh padahal bapaknya gak tanggung jawab. Ketika dalam kandungan bapaknya minggat, pergi kemana gak tahu rimbanya. Ketemu-ketemu anaknya sudah pemuda, kapan mendidiknya? Gak tanggung jawab. Tapi si anak ini menjadi seorang pemuda yang soleh. Nah, maka bukan semata-mata soleh-solehahnya loh. Allah pun maha tahu dan melihat bagaimana niat dan usaha orang tua. Jangan merasa ketika kita punya anak terus tidak soleh, padahal kita sudah berniat dan berusaha mensolehkan, kemudian kita menganggap diri kita gagal. Tidak. Allah melihat dari sisi mana? Sisi upaya kita, ikhtiar kita, doa kita. Ya. Makanya jangan dulu bangga, oh anaknya soleh, padahal dia sendiri sama sekali nggak mengusahakan kesolehan. Ya. Nah, kemudian Nabi Zakaria akhirnya berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ceritanya tadi yang ada keajaiban-keajaiban itu. Itulah mungkin sekilas mengenai kisah terlahirnya Nabi Yahya dari pasangan suami istri yang ayahnya juga adalah seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kehadiran kita di sini terutama dalam mengikuti kajian
Islami ini dalam tafsir Al-Quran, semoga Allah catat menjadi nilai-nilai pahala bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.